Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karima. Saya mahasiswa gizi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah mau hadir di sini. Saya di sini akan memberikan informasi terkait diabetes mellitus. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan nih. Yang pertama itu tentang apa sih sebenarnya diabetes mellitus itu? Jadi, diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi batas normalnya secara menahun. Untuk sebutan glukosa darah, Bapak dan Ibu mungkin biasanya mengenal dengan istilah gula darah. Selanjutnya, saya akan memberikan informasi terkait apa aja sih sebenarnya tipe dari diabetes mellitus itu. Yang pertama ada DM tipe 1, yaitu DM yang disebabkan karena tidak adanya produksi insulin sama sekali. Lalu ada DM tipe 2, yaitu DM yang disebabkan karena tidak cukup dan tidak efektifnya kerja dari insulin. Lalu ada DM gestasional, yaitu DM yang terjadi saat kehamilan. Dan ada DM tipe lainnya. Untuk DM tipe lainnya ini bisa disebabkan karena penggunaan obat-obatan atau beberapa penyakit tertentu. Selanjutnya, ada tanda dan gejala dari diabetes mellitus itu apa aja? Jadi, ada gejala utama dan gejala tambahan untuk penyakit diabetes mellitus itu. Yang pertama ada gejala utama, yaitu ada polifagia, yaitu mudah lapar, ada polidipsia, yaitu sering haus, dan poliuria, sering buang air kecil. Untuk gejala tambahan, beberapa penyakit diabetes mellitus ini memiliki gejala seperti mudah mengantuk, berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas, ada bisul yang hilang timbul, gatal di daerah kemaluan wanita, cepat lelah, dan luka sulit sembuh. Selanjutnya, ada penyebab dari diabetes mellitus itu sebenarnya apa aja. Jadi ada beberapa penyebab dari diabetes mellitus itu. Yang pertama adalah tidak melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur. Yang kedua, nutrisi yang tidak seimbang. Jadi mungkin bisa lebih sering memakan makanan yang cepat saji atau kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Aktivitas fisik yang tidak seimbang, jadi lebih banyak duduk atau tidur, kurangnya bergerak. Lalu penyebab DM selanjutnya ada mengkonsumsi minuman yang disertakan dengan pemanis buatan dan cemilan yang tidak sehat. Selanjutnya, informasi yang akan saya jelaskan adalah terkait faktor resiko atau sebenarnya orang-orang siapa aja sih yang beresiko untuk dapat terkena penyakit diabetes mellitus. Yang pertama itu adalah kegemukan atau orang-orang yang memiliki berat badan lebih. Biasanya ada perhitungan untuk mengetahui seseorang itu memiliki berat badan yang lebih atau tidak. Yang kedua itu ada dislipidemia atau orang yang memiliki kadar kolesterol HDL kurang dari sama dengan 35 mg per desiliter dan trigliserida lebih besar sama dengan 250 mg per desiliter. Selanjutnya ada faktor risiko untuk orang yang terkena penyakit diabetes mellitus. Itu ada riwayat penyakit jantung dan hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Selanjutnya, jika ada seseorang yang terdiagnosis untuk terkena penyakit DM, apa yang harus dilakukan? Jadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada mengikuti edukasi, penyuluhan, dan konseling di beberapa tempat. Salah satunya di rumah sakit. Yang kedua, itu melakukan aktivitas fisik secara teratur dan tepat dengan BBTT. BBTT itu apa? BBTT merupakan singkatan dari benar, baik, terukur, dan teratur. Hal-hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan petunjuk dari dokter. Jadi jangan asal untuk mengkonsumsi obat. Dan ada monitoring glukosa darah sesuai dengan petunjuk dari dokter. Selanjutnya, ada beberapa tips diet sehat untuk penderita diabetes mellitus. Yang pertama itu ada konsumsi makanan dengan kandungan serat dan karbohidrat kompleks. Ada beberapa contoh makanan seperti roti gandum, oat, dan kentang.
Tips diet selanjutnya adalah jangan untuk meninggalkan sarapan karena tubuh akan mendapatkan energi yang pas dan gula darah akan terkontrol. Selanjutnya ada diet sehat dengan makan yang teratur, yaitu 3J. J yang pertama adalah tepat jumlah, J yang kedua adalah tepat jadwal, dan J yang ketiga adalah tepat jenis. Selanjutnya adalah imbangi dengan olahraga. Olahraga ini selain membuat sehat, juga dapat mengkontrol gula darah. Ketika berolahraga, otot akan membutuhkan gula untuk membakar energi. Olahraga apa sebenarnya bisa dilakukan? Olahraga yang bisa dilakukan itu seperti jalan kaki, bersepeda, atau berlari. Baik Bapak dan Ibu, terkait informasi yang saya sampaikan mengenai diabetes mellitus, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Memang ada faktor genetik pada penyakit diabetes ini. Tapi ada beberapa faktor lainnya berperan, seperti gaya hidup seseorang. Jika seseorang dapat menjaga gaya hidupnya dengan baik, seperti pola makan dan aktivitas fisiknya, maka belum tentu mengalami diabetes. Baik Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jaga pola makan, dan jangan lupa untuk beraktivitas fisik ya. Beraktivitas fisik seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dapat berjalan kaki, bersepeda, berlari, dan masih banyak aktivitas lainnya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai diabetes mellitus. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.